has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Banyak yang bilang gue itu tua sebelum waktunya. Tapi gue bisa bilang sih, gue cukup dewasa buat bisa bertanggung jawab sebagai public figure dan juga pendiri sebuah talent management. Emang sih malam gue sering party, tapi dari pagi sampai sore hari pasti gue bisa ngelanjutin ngerjain kerjaan dan tanggung jawab gue. Dan gue ini tuh seneng banget tiap ketemu temen-temen gue. Seneng ngobrol bareng, ketawa bareng, dan itu semua tuh bikin gue bahagia. Tapi gue juga kadang mudian. Sendirian tanpa siapapun kadang bisa bikin gue tuh ngerasa lebih nyaman juga. You must stay at home. We're asking everyone to work at home if possible, postpone unnecessary travel. Pemirsa, warga diminta waspada tertular varian baru virus corona. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tapi semua berubah ketika pandemi datang. Tempat nongkrong gue tutup, meeting di luar sama klien juga nggak mungkin. Berasa banget pas pandemi tuh bener-bener jadi pukulan berat buat gue, juga pastinya buat banyak orang. Di saat itu ekonomi dunia berhenti semua. Semua produksi stop. Orang nggak lagi beli barang yang nggak dibutuhin dan akhirnya produksi di pabrik ya juga stop karena nggak ada permintaan. The coronavirus is not only a public health emergency. It also poses a major threat to the world's economy. It's already caused global stock markets to crash, raising fears of a recession. Pandemi ini membawa dua bencana. Pertama, bencana ekonomi dan kedua, bencana psikologis. Bencana ekonomi membuat pengangguran meningkat dan akhirnya juga banyak pegawai yang WFH atau sekarang kita kenal dengan work from home. Tanda-tanda krisis pun dimulai. Beberapa dampak pandemi juga mulai kelihatan. Selain ekonomi, dampak lainnya adalah psikologis. Saat pandemi terkenal istilah penyakit psikologis yang bernama cabin fever. Yap, cabin fever ini bisa dibilang sebuah penyakit di mana kita jadi terlalu banyak beraktivitas di dalam ruangan atau rumah. Gerak kita jadi terbatas. Saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Ekonomi global juga sangat sulit diprediksi. Setelah pandemi berlalu, kini kita mengalami krisis. Krisis ekonomi mengancam dunia karena sebelumnya nggak ada orang yang membeli produk apapun lagi. Nah, Amerika itu merupakan salah satu negara kuat yang masyarakatnya banyak juga yang menghentikan perputaran uang. Perputaran uang paling besar biasanya lewat traveling dan entertainment. And once you get in this situation, it's harder to get out of it. I've been out here for 5 years. You know, it's rough. I've been homeless here for 6 years. Karena gak adanya perputaran uang, maka uang akan mengendap di kelas atas. Sehingga golongan menengah menjadi semakin sengsara. Tidak terkecuali dolar di Indonesia pun ikut berpindah ke Amerika. Amerika akhirnya mengalami kerepotan untuk menyalurkan uang. Russia's military says it shot down a Ukrainian drone over an airbase deep inside Russia overnight. Selain masalah finansial, krisis peperangan Rusia dan Ukraina juga memicu ekonomi dunia menjadi buruk. Proses recovery Amerika menjadi snowball effect bagi negara lain. Karena selain produsen, mereka juga merupakan konsumen terbesar di dunia. China kena dampaknya, Singapura pun terancam minus ekonominya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa dibilang aman, karena Indonesia nggak punya kaitan yang besar ke dunia internasional. Kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Jadi jangan terlalu khawatir dengan resesi yang mengancam dunia ya. Kita akan baik-baik aja kok.